Assalamualaikum. Oke, kali ini kita lihat contoh-contoh loop pada Python. Ada 5 buah contoh. Kita akan menunjukkan soalnya terlebih dahulu. Nanti pada sesi yang keduanya akan kita coba bahas satu persatu bagaimana membuat coding soal tersebut. Oke, yang pertama ini kita diminta untuk memasukkan sebuah angka bulat, integer. Kemudian kalau kita enter, outputnya adalah dolar ini yang menjadi apa ya? Kalau kita 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, gitu dia. Misalkan kalau kita masukkan dia 10, maka outputnya membentuk segitiga ini sampai di ujungnya adalah 10 dolar ini. Oke, itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ini sama dengan soal pertama tadi, bedanya kalau kita inputkan misalkan 5 nih. Kalau kita enter, dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia bentuknya seperti ini. Sama dengan soal yang pertama tadi. Kalau soal pertama tadi hanya sampai yang segitiga yang di atas. Nah, yang kedua coba dibuat sampai ke bawah seperti ini. Itu soal yang kedua. Kemudian untuk soal yang ketiga ini mirip juga dengan yang tadi, bedanya kita ganti mirip dengan soal yang pertama ya, bedanya kita ganti dengan ini, angka. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita diminta menginputkan sebuah integer, outputnya adalah bentuk segitiga seperti ini. Itu soal yang ketiga. Untuk soal yang keempat, kita diminta untuk mengetikkan sesuatu. Kemudian kalau kita enter, akan dikasih tahu berapa kali kita menekan keyboard atau menekan layar kalau pakai HP ini ya. Termasuk spasi. Jadi tadi saya ketik oh ternyata ada 39 kali ketik. Itu soal yang keempat. Untuk soal yang kelima, ini adalah lagu masa-masa kecil zaman old ya. Tek kotek 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 anak ayam ada. Oke, kita diminta memasukkan sebuah angka, misalkan ada 4. Kalau kita enter, outputnya ini tek kotek 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 anak ayam turun 4. Tek kotek 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 mati 1 tinggal 3. Mau dilanjutkan, kita bisa klik sesuatu. Kemudian dia lanjutkan di 3, mati 1 tinggal 2. Kalau mau kita stop, tulis tidak. Kalau kita tulis tidak, maka program berhenti. Kalau kita lanjutkan nanti dia sampai 0, habis. Nah, gitu. Oke, 5 soal ini silakan dicoba dulu menjawabnya. Pause jika perlu video ini. Jika tidak mau mencoba, lihat saja pembahasannya di beberapa detik sebentar lagi. Oke, untuk soal yang pertama tadi, pertama kan kita diminta untuk menginputkan satu angka. Misalkan n, kalau angka pastikan di depannya kita tulis integer dulu ya. Baru kita tulis input. Input kita n sama dengan. Oke, dengan ini input, kalau hanya input itu hanya menghasilkan string, maka kita jadikan integer di depannya supaya n kita adalah suatu bilangan. Oke, kita gunakan loopnya for saja ya, ini for i di dalam in n. Oke, kalau ini kita print i kita. Misalkan n kita masukin 5. Maaf. Di sini rank ya, lupa, maaf. Ini rank n, tadi kelupaan. Kita kan ikan dalam laut ya. Oke, kita masukin angka 5. Lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Kita ingin nanti dia 1 2 3 4 5 ya, bukan dari 0, maka di sini kita buat n tambah 1 lah. Dimulai dari 1 hingga n tambah 1. Oke, kita lihat kalau kita 5 1 2 3 4 5. Nah, kita ingin dia bentuk segitiga. Piramida itu dolar gitu ya. Dalam artian kalau yang kita tadi itu ada 5, ada $1 di sini, ini ada 2 buah dolar di sini, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tinggal kita tulis seperti ini saja. Kita ingin nulis dolar ya, dolar seperti ini. Ini kita kalikan saja dengan nilai I. Jadi kalau ada 1 I, dia akan 1 gitu. Nah, ini kalau kita run, misalkan kita masukin 8. Lihat hasilnya langsung menjadi seperti soal yang pertama. Jawaban soal pertama ya. Nih kalau kita run lagi, misalkan 10. Oke, langsung saja dia. Sebab loop kita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tinggal kita kali saja. Dan sekian soal yang pertama. Oke, untuk soal yang kedua, ini sama ya, kita inputkan suatu nilai, nanti hasilnya segitiga atas bawah gitu ya. Nanti kita buat for I in rank N. Oke. Jadi ini di dalam rank N yang kita masukin nanti. Ini kita print sama seperti tadi, simbol dolar kita dikali dengan I. Nah, bedanya di sini kita tambahkan lagi suatu loop. Kita namakan J di dalam in ranknya sama saja. Oke, ranknya N. Kemudian nah di sini kita print dia menurun ya. Ini kalau ini kan yang soal pertama tadi nih, dia segitiga yang di atas. Untuk segitiga yang di bawah itu kita buat string dolar dulu. Ini dikali dengan, kalau dia menurun berarti kita mulai N tapi kita kurang dengan nilai J kita gitu. Jadi nanti kalau N kita 10, maka 10 dikurang 0 dimulai dari 10, kemudian kurang 1, 9, kurang 2, 8, sampai seterusnya. Ini kalau kita run, misalkan kita masukin 4. Oke, dia akan bentuk segitiga seperti ini. Atau kita masukin 10. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Itu soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini agak beda sedikit ya. Kalau tadi kan kita dolarnya dalam bentuk segitiga. Nah, sekarang segitiganya itu dalam bentuk urutan angka. Berarti 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita akan buat loop dulu ya, for I di dalam ranknya N. Nanti kita inputkan suatu nilai N. Nah, ini untuk loop yang pertama akan muncullah baris ke bawah 0 hingga N kurang 1 ya. Dikarenakan output kita nanti itu akan ada urutan 1, 1, 2, 1, 2, 3, maka kita buat loop yang selanjutnya itu J. Nah, ini ranknya kita buat dari 1 hingga I tambah 1 ya. Mengapa tambah 1? Sebab kalau kita tidak tambah 1 nanti rank kita kan mulai 0 tadi tuh. Kita pengen ranknya tuh nggak dimulai yang dari satunya. Ini kita coba print nilai J kita, bagaimana hasilnya. Oke ya. J. Ada yang salah, bos. Ini tinggal ya. Ini tinggal. Oke. Kita misalkan 4. Oke, lihat nih 4. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Bagaimana munculnya ini? Begini penjelasannya.
Oke, kita mau lihat bagaimana sih output yang coding kita tadi itu ya, munculnya 1, 1, 2, 1, 2, 3 itu. Kita tinjau ini untuk n-nya 4. Pertama kita lihat untuk yang for i in rank n ya. Maka pada rank 4 itu kan 0, 1, 2, 3 ya. Nah, untuk yang J-nya itu kan ranknya 1 hingga i tambah 1. Untuk yang pertama itu kita dapat rank 1 hingga 0 tambah 1 itu 1 hingga 1. Ini suatu angka dimulai dengan 1 disudahi sebelum 1 itu nggak ada. Maka ini nggak ada angkanya. Nah, untuk yang kedua, loopnya ya, J-nya berarti nggak ada. Lanjut ke atas 1 itu ranknya 1 hingga i tambah 1. I-nya 1, 1 tambah 1, 2. Nah, ini angkanya suatu angka dimulai dengan 1 disudahi dengan sebelum 2 angka bulat itu adalah 1. Oke, ini output yang pertama. Loopnya dilanjutkan untuk yang i-nya 2. I-nya 2 maka rank kita 1 hingga 2 tambah 1, 3. Nah, rank 1, 3 itu kan 1, 2. Oke, ini output kita yang kedua. Dilanjutkan untuk rank 1 hingga 4 muncullah 1, 2, 3. Dan ini adalah output kita ketika kita inputkan n-nya 4 untuk coding yang ini. Tapi ini kan belum memenuhi yang diinginkan ya. Yang diinginkan kan dalam bentuk segitiga nih. Di sini 1, 1, 2-nya masih ke bawah, 1, 2, 3-nya masih ke bawah juga. Kita pengen nyamping gitu. Nah, untuk nyamping J kita itu kita buat ditambah dengan suatu spasi ya, seperti ini. Ini kalau kita run, maaf, kita tambah n ya, n-nya sama dengan spasi seperti itu. Kita tambahkan n sama dengan ini kalau kita klik 4 misalkan tadi, dia akan bentuk secara horizontal. Tapi ini masih belum memenuhi soal sebab kita pengen di ke bawah gitu ya. 1, 1, 2-nya di bawahnya, 1, 2, 3 di bawahnya. Itu bagaimana? Nah, itu ingat for-nya itu kan dia dari i dulu. I yang 0 J-nya berapa? I yang 1 J-nya berapa? Dia akan berulang-ulang pada i. Maka pada i itu kita print spasi. Spasi itu garis miring yang ini. Miringnya ref ya. N. Oke, ini untuk spasi ya. Kalau kita run, misalkan kita masukin 4. Oke, dia akan bentuk segitiga ini. Tapi ini enggak 4 hasilnya, kita pengen hasilnya 4. Kalau hasilnya 4 itu berarti kita buat dia gimana itu? Sini n tambah 1 berarti. Supaya dia 4. Kita masukin 4. Oke, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Selesai. Kita testing lagi ya. 10 misalkan. Oke, 1 sampai 1, 10. Itu soal yang ketiga. Untuk soal yang keempat, ini kan kita diminta inputkan suatu kata ya. Kita diminta ngetik, maka kita inputkan, langsung input saja. Sebab yang kita inputkan suatu string. Kita input, misalnya kita tulis, ketik sesuatu. Kemudian untuk kita cuman mau menghitung berapa banyak kita klik gitu ya, kita tekan. Maka kita buat suatu variabel di sini, misalkan n lah ya.
n kita dimulai dengan 0. Untuk for i di dalam kata, ingat kata di sini kan suatu string, maka for i in string itu dalam kata itu dia akan outputnya adalah total tiap-tiap huruf pada kata tersebut atau tiap-tiap karakter pada kata tersebut. Yang di sini yang kita lakukan adalah kita print n-nya dengan kondisinya n itu plus sama dengan 1. Jadi setiap kali perputaran loopnya kita print n, kemudian n-nya kita tambah 1, naik ke atas sampai selesai katanya habis itu. Ini kalau kita run, misalkan kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita run. Oke, 10. Ada 10 kali ketik ya. Atau ini sebentar. Kita nggak pengen. Kalau kita tadi kan kalau ditampilin semua tuh, supaya nggak tampil semua, kita printnya kita letak di sebelah sini. Kita print n. Kita ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita run. Oke, terlebih tekan tadi ya. Kita ulangi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kali. Sekian. Maka di sini kalau print ini kita indent sama setara dengan n tadi, dia ngikut for. Kalau di setara dengan for, maka dia setara gitu dengan for-nya gitu. Jadi dia langsung output langsung hasilnya saja, bukan loopnya. Kalau kayak tadi, saya ulangi ya. Kalau kita kasih tab, misalkan di sini kita klik sekian, dia akan menghitung sebanyak yang kita klik tadi sesuai dengan loopnya. Tapi kalau kita buat dia satu tempat dengan for itu, dia hanya menampilkan hasil akhirnya saja. 16. Itu soal yang keempat. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima, ini kita diminta untuk soal teko-teko-tek anak ayam ya. Tapi kali ini saya nggak mau tulis teko-teko-teknya, saya mau langsung aja deh. Pertama kita input A misalkan, kita inputkan jumlah anak ayamnya ya. Itu satu integer, kita inputkan jumlah ayam, jumlah anak ayam sama dengan nah kita pengen output kita itu nanti kalau kita tulis 10 9, kemudian ditanya mau lanjut tidak, kalau lanjut 98, lanjut tidak, dan begitu seterusnya. Oke, kita for i in a. For i in a ini kalau kita print nanti kan dia in rank a ya, jangan lupa ya, in rank a. Ini kalau kita print i nya ini supaya ingat terus ya. Misalkan ada 10, maka dia akan ada 0 sampai 9. Nah, kita pengen outputnya ini 10, 9, 98, 87, dan seterusnya. Maka kalau kita ingin buat seperti itu, sebentar, spasi. Kita ingin printnya adalah A kita kurang dengan I. Ingat I nya mulai dari 0 tadi, A kita 10 dikurang 0, 10. Di sebelahnya ada 9, berarti A dikurang I, kita kurang 1. Nah, ini kalau kita run, misalkan kita masukin 10, maka dia 10, 9, 98, 87, 76 sampai 10. Nah, kita pengen setiap di barisnya ini ditanya dulu
maka kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan. Pilih itu adalah kita input. Kita input sesuatu. Mau lanjut? Mau dilanjutkan gitu ya. Dilanjutkan. Kita kasih kondisi jika pilih itu sama dengan tidak, titik 2, kita break. Nah, break ini kita skip loopnya. Nah, di sini setiap kali dia satu baris 10-9 dia tanya dulu. Ditanya dulu sampai kita tulis tidak, dia stop. Gitu ya. Kita run. Misalkan tadi 4 lah ya. 4-3 mau dilanjutkan. Selama tidak kita tulis tidak, maka dia akan lanjutkan. Mau tidak terdefinisi katanya. Ini seharusnya kita buat string ya. Lupa tadi. Sebab kalau tidak kita pakai petik, dia tidak dianggap variabel. Oke, kita ulangi. Misalkan tadi 4, 4-3, 3-2. Kalau kita tulis tidak, dia langsung keluar. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan saja tadi 4, 3-2, 2-1, 1-0, selesai. Oke, nanti tinggal ditambahkan saja sih apanya. Di sini kita tambahkan kotek-koteknya itu tadi itu ya, supaya ya. Dan itu soal yang kelima. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.